So first of all, this is my PowerPoint about present perfect tense. This is the grammar focus in unit 11 ya. After you listen to my explanation, after that we will do practice. Nah, setelah ini baru kalian latihan. Nah, latihan nanti saya akan panggil satu persatu untuk menjawab soal yang ada di buku. Ya, jadi tolong dengarkan. Misalnya, even though you are off in camera, so please listen to my explanation. Okay, first of all, this one is present perfect tense. What is present perfect tense? Okay, present perfect tense is a tenses, ya, an action that indicate that something happened in the past but still have continue to the present time. Jadi artinya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan pada waktu lampau tapi masih berlanjut atau masih memiliki efek ke sampai sekarang. Misalnya biasanya digunakan kata sudah atau telah. Saya sudah makan. Saya sudah bertemu dengan Anita gitu misalnya ya. Jadi sudah itu merupakan pekerjaan yang sudah kita lakukan, sudah selesai. Tapi ada masih efeknya ke saat ini. Nah, cara membuat untuk present perfect tense, the form is, you can see this one, the affirmative. You can see I, you, they, we. Nah, inilah subject plus have, ya. Remember that present perfect tense use verb 3. Okay, verb 3. So you know that verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, verb 3 itu biasanya ada yang berubah. Contoh, misalnya speak, berbicara, spoke. Verb 2-nya, verb 3-nya adalah spoken. Go, went, gone. Jadi kita gunakan verb 3, gone. Misalnya apa lagi? Break, memecahkan, break, broke, broken. Nah, yang itu harus dihafal ya. Kemudian kalau ada yang tetap, misalnya tambahkan ed, watch, menonton, watch. Kemudian watch, ada ed-nya, verb 3-nya juga sama. Study, kemudian menjadi studied. Oke, studied, verb 3 juga sama, studied. Oke, this one. Jadi kalian adalah yang harus kalian lihat the verb 3 and also have. If he, she, it, ya, she, he, it, you use has. Oke, kalau I, you, Dewi gunakan have. Kalau she, he, it gunakan has. Next. So this is affirmative sentence atau kalimat positif, kalimat yang tidak ada kata tidak dan juga tidak bertanya, itu namanya kalimat affirmative. Next, interrogative, you put have and has in front of the sentence. Okay, you put have and has in front of the sentence. For example, have you work? Apakah kamu sudah bekerja? Nah, atau has she work? Atau has she written? Atau apakah kamu sudah belajar? Apakah kamu sudah belajar? Have you studied? Nah, di sini tetap ya, tetap gunakan verb 3, tetap. Baik itu kalimat positif, kalimat interrogatif, maupun kalimat negatif. Semuanya digunakan verb 3. Kalau misalnya kita belajar past tense kan menggunakan did. I didn't go to campus today. Berarti go-nya itu kita ubah ke verb 1 karena sudah ada did. Tapi kalau dia positif, I went to campus today gitu ya. Last week gitu. I went to campus last week. Kalian gunakan went, tapi kalau sudah negatif ada didn't, when-nya berubah menjadi go. Tapi kalau dia verb present perfect tense, even though this is affirmative, interrogative, and negative, all of them use verb 3. Okay, look at the negative one. I haven't worked. Saya belum bekerja. I haven't worked. Saya belum makan. Ingat, makan itu eat, verb 1.
Kalau verb 3-nya apa, Miss? Dihafal. Eat, ate, dan eaten. Eaten berarti verb 3. Saya belum makan berarti I haven't eaten. Oke, I haven't eaten. Saya belum makan. Saya belum mengerjakan tugas. I haven't done my homework. Ya, do verb awalnya, verb 1, did verb 2, dan verb 3. Jadi kalian gunakan verb 3. Oke. Nah, sebelum lanjut, Miss mau tanya dulu ya, verb 3 nih kalian udah hafal atau belum ya? Oke, coba Lina, verb 3 dari kata sleep, tidur, sleep. What is verb 3 from the word sleep? Sleep. Sleep. Apa Lina? Yang keras? Ditambahin ed, Miss. Oh, sleep. Ditambahkan ed. Ada yang bisa membantu? Oh, ini Mia sudah join ya. Oke. Sleeping, Bu. Oke, sebentar. Sleeping, Miss. Sleeping. Nah, terus ada lagi? Sebentar. Mia, saya hilangkan dulu merahnya. Sleep, Miss. Oke, verb 3 dari kata sleep. Sleeping, Miss. Ya, Devrosa. Sleeping, Miss. Sleeping. Sleep, Miss. Oh, sleep. Oke. Siapa itu mengatakan sleep? Oke. Saya, Miss. Sebentar. Miss mau buka Word dulu ya. Ini susahnya harus. Oke. Nah, di sini anggap seperti papan ya. Oke, sleep. Sleep. You can see on your screen ya. I will make it bigger. Dia nih bahasa Inggris terus. Sleep itu kan tidur. Verb 2 dari kata verb 3 misalnya ya. Verb 3 dari kata sleep adalah this one. Ya, sleep. Apa? Slept. Sleeping. Slept. Slept. Okay. Ini bukan ed. Ya. Bukan ditambahkan ed. Dia termasuk kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb. Oke, next. Selain kata sleep, I would like to know the verb 3 about the word drink. Verb 3. Oke, verb 3. Drunk. Drink. Apa? Drunk. 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 Ya. Drink. Drunk. Oke, betul. Drink, drank. Verb 3-nya adalah drunk. Oke. Ini drink, drank, drunk. Jangan dibaca drink, drunk, drunk. Salah. Ya, drink, drank, and drunk. Next, verb 3 from the word have. Have. Mempunyai. Head. Apa? Head. Had. Betul. Have, had, dan ketiganya adalah had. Jadi di sini ada berubah. Ini namanya yang irregular, kata kerja yang tidak beraturan. Next, kata kerja dari kata sing. Sang. Yes. Sang, ya. Sing, sang, sang. Oke. Next, kata sit. Duduk. Sat. Set, betul. Sit, set. Nah, ini diingat ya. Next, kata keep. Menjaga. Menyimpan. Cap. Nah, ingat ini mirip nih. Keep. Lihat, keep dengan sleep. Ini mirip polanya ya. Keep itu ada E-nya double, I-nya double. Sleep juga double.
dia akan menjadi kept. Oh, kan sama. Kalau di sini menjadi slept. Di sini menjadi kept. Nah, verb 3-nya juga sama. Kept. Oke, one more. Ya, saya nggak banyak. One more, mencuri deh, steal. Jarang digunakan, tapi kadang-kadang ada gitu. Steal. Stolen. Yes, good. Stolen. Stolen. Steal, stole. Ini verb 2-nya. Verb 3-nya adalah stolen. Nah, ini ya. Oke, di sini ada yang kita lihat sekarang adalah yang di sini, verb 3-nya. Di sini. This one, and then this one. Dan seterusnya. Nih, stolen. Misalnya dia telah mencuri apa? Hati saya. Oke, dia laki-laki. Dia telah mencuri hati saya. Berarti kita buat kalimatnya adalah he. Karena dia he berarti gunakan has. Ya. Kalau I, you, Dewi baru have. He has stolen my heart. Nah, ini kalimat dia telah mencuri. He has stolen. Oke. Dia sudah apa namanya? Dia sudah makan pagi, satu sarapan. Dia perempuan deh. She has, nah, makan pagi itu kan breakfast. Jangan she has breakfast. Di sini ada had. Ya, she has had breakfast. Nah, kenapa ada has, ada had, Miss? Kalau breakfast ini kan kata benda, dia harus diikuti dengan had. Atau dengan have kalau di present. I have breakfast. I have lunch. Itu kan untuk present. Tapi karena saya menyatakan sudah makan pagi atau sudah sarapan, sampai sekarang masih kenyang. So, di sini adalah menyatakan sudah. Di sini merupakan kata kerjanya. Ya, oke. So, I will continue to my explanation. Nanti kalian akan buat contoh kalimat seperti itu. Next, we continue to the uses. Yes, the uses of this present perfect is for an action happened in the past, but whose result are obvious in the present. Okay, you can see on the picture, yeah, guys. This is a dirty car, and then a man clean the car, and the car become clean. So you can say this one, John's car is dirty. He washes the car, dia membersihkan. Nah, jadinya, oh dia telah membersihkan mobilnya. Jadi di sini maksudnya adalah mobilnya sudah bersih. Resultnya ada di present. Ya, result hasilnya. Kan dulu tadi dia sudah membersihkan, tapi sampai sekarang hasilnya sudah bersih. He has washed the car. Lihat di sini. He, nah, kemudian ditambahkan has, ditambahkan was-nya ada ed. Okay. Next, for an action that has apa ini ketutupan? Has just finished. Okay, for an action that has just finished, baru saja selesai. Contohnya, you can see a man with his breakfast and then the food has been empty. Jadi contohnya menjadi Mark is having lunch. Kemudian he has just had lunch. Dia baru saja, just finish ya, baru saja selesai makan siang. Ini yang Miss bilang ada had-nya di sini. Had lunch. Nah, untuk time expression-nya adalah just. Okay. Next, for an action that started in the past and hasn't finished. Jadi mulainya dulu tapi belum selesai sampai sekarang. Contohnya ada gambar rumah. Di tahun 2000 dia beli. Kemudian di tahun 2015 dia masih kok tinggal di sana. Jadi belum selesai. Contoh kalimatnya, we bought the house in 2000. We still live in the neighborhood. We have lived. Nah, di sini lihat we have, ada have-nya dulu, menyatakan sudah, tinggal, lived, ada ed. We have lived here for 15 years. Nah,
For itu digunakan untuk menyatakan durasi. Misalnya, saya telah menunggumu selama 2 jam. Itu kan durasi dari misalnya dari jam 3 nunggu sampai jam 5. Belum datang juga. Jadi, we have waited for you for 2 hours. Ya. Next. We have lived here since 2000. Nah, kalau since jangan dibaca since. Jangan dibaca science. No. Jadi banyak mahasiswa yang salah membaca since. Signs, sign itu artinya tanda ya, S-I-G-N. Tanda kan? Sign. Do you see the sign? Kamu lihat nggak tanda itu? Tanda itu dibaca sign. Kalau science itu artinya ilmu pengetahuan alam. Ya, tapi di sini dibaca since, cukup segitu saja. Since 2000. Sejak artinya ya. Oke, nanti ketika kalian membaca jangan lagi ada baca science, tapi cukup since 2000, since 1984 gitu misalnya. Oke, next. For an expression that we had that happen in unspecific time. Contohnya di sini ada a dirty room and then you clean and become a clean room. So the children have tidied their room when we don't know. Ya, jadi kita nggak tahu, tapi yang penting telah dibersihkan. Tidied itu telah membersihkan their room. Okay. Next time expression that we use is ever. And then never, ya ever and ever itu tidak pernah, tidak pernah, just baru saja, already sudah, yet belum, ya nanti contohnya akan ada. For itu selama, seperti tadi, saya sudah tinggal di sini selama 15 tahun, saya sudah mengajar di sini selama 5 tahun, gitu misalnya ya, selama itu durasi. Since sejak, sejaknya itu specific time. Kemudian how long, so far, sejauh ini, lately atau recently itu baru-baru ini artinya. Saya baru-baru ini pindah ke sini, misalnya ke Denpasar. I have recently moved sama ed ya, moved to Denpasar. Saya baru-baru ini tinggal di Denpasar. Berarti sebelumnya saya tinggal di kota lain. Always, selalu. Oke, here is the example. Nah, kalau already, pasti kalian pernah mendengar I have already got dressed. I have already got dressed. Saya sudah pakai baju. Ya, already artinya sudah. I haven't done my homework yet. Kalian juga pasti sering, anak-anak, have you finished? Not yet, miss. Kan gitu ya, not yet. Itu sebenarnya singkatan. Kan artinya belum. Panjangnya I haven't yet. Itu panjang kalimatnya. I haven't yet. Tapi disingkat jawabnya not yet, miss. Oh, berarti belum. Nah, di sini contohnya I haven't done my homework yet. Yet itu untuk menyatakan belum. Sorry. Next, has Sarah called yet? Apakah Sarah itu sudah nelpon belum? Nah, yet itu belum, itu ya. Oh, no, she hasn't. Has not itu misingkat menjadi hasn't ya. Kalau have not misingkat menjadi haven't. Next, ada have gone atau have been to. Have gone itu telah pergi atau have been to itu pernah ada di sana. Kalau dia tidak ada kata kerja, kalian gunakan have been to. Contohnya Mary has gone, ingat kan go, when, gone. Berarti Mary has gone to London. I miss her so much. Mary sudah pergi ke London, berarti dia kan sudah nggak ada lagi di Indonesia. Ya, jadi dia sudah she is still there. Berarti dia sudah ada di London, gitu kan. Nah, jadi have gone. Misalnya, I have gone to Surabaya. Berarti saya sudah pergi ke Surabaya. Atau I have been to Surabaya bisa. Next, have you ever been to London? Nah, di sini. Pernahkah kamu ke London? Have you ever been to? Langsung dia kata tempatnya, keterangan tempatnya. Atau boleh kalian ganti juga. Have you ever gone to London? Pernahkah kamu pergi ke London?
Pakai kata gone di sini, jangan digunakan kata been-nya. Ya. Of course, I have been to London a lot of time. Oh, saya pernah lo tinggal di London. It's such an amazing city. Nah, I have been to itu artinya I have gone and come back. Jadi sudah pernah tinggal di sana dan kembali lagi. Itu namanya I have been to. Okay, that is the last of my explanation. Ya, so I will recap. Ya, saya simpulkan. So I will summarize my presentation is this is about have and has. Jadi kalian yang pertama ingat adalah siapa yang menggunakan have dan siapa yang menggunakan has. Ya, Ayu Dewi itu have, she he it-nya has. Setelah itu kata kerja verb 3, verb 3, after that object. Itu saja ya poinnya ya. Kata kerja verb 3-nya, setelah itu baru objek. Oke, sekarang supaya waktunya tidak habis, coba kalian buka. Kan kalian sudah punya buku beginner. Buka di bukunya. Nah, look at exercise 3. Complete this conversation using present perfect tense. Then practice with partner. So I will give you about 10 minutes, ya 10 menit. Silahkan, nggak usah ditulis di mana. Silahkan kalian pikirkan jawabannya ini apa. Nanti, oke, sama ini ya, sama bagian 1 nih. Sama part 3 dan di bawahnya juga sama part 1. Contoh, nomor 1 X. Have you ... much exercise this week? Di sini ada kata do. Nah, berarti verb 3-nya apa? Do, did, done. Berarti kalian gunakan kata done. Have you done much exercise this week? Apakah kamu melakukan banyak exercise this week? Nah, gitu ya. Nah, untuk nomor 3X, kalian tidak usah jawab. Silahkan jawab dari nomor ini, bagian 2-nya ya. Jawabnya yes. Di sini ada be. Yes, I have already been. Be itu kan menjadi been tadi ya. I have already been to aerobic class 4 times. Artinya saya sudah ada di aerobic class selama 4 kali. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 bagian 2 dan seterusnya sampai ini 1 XY. Nah, silakan dikerjakan dulu 10 menit. Nanti Miss panggil, misalnya Juniantari, jawab. Kemudian Yasinta, jawab. Kalian boleh orek-orek di kertas, kan ini sambil belajar ya. Boleh orek-orek di kertas nanti supaya bisa jawabannya apa. Atau chat teman, diskusi dengan teman. Kamu jawabannya apa? Saya apa gitu ya. Bisa. Silahkan 845. Saya nggak akan tutup Zoom-nya ini ya. Kebetulan ini saya gunakan yang unlimited, jadi saya tidak akan tutup Zoom-nya. 845 kita ketemu lagi ya. Kalian boleh close the camera, turn off the camera, tapi tetap di dalam Zoom. Nanti silahkan 845 kita diskusi sampai jam 9 ya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Oke, sorry. Ada pertanyaan sebelum kita mulai nanti diskusinya? Ada yang kurang jelas? Miss, dikerjakan di mana? Tidak perlu dikerjakan di mana, terserah. Mau kalian gunakan Microsoft Word, kalian ketik jawabannya saja boleh. Intinya ketika Miss panggil, you know the answer, ya. Mau pakai buku boleh, terserah. Ya, intinya Miss panggil nama, misalnya Natalino, jawab nomor ini. Oke, you can answer this one. Itu. Ya, nggak lagi apa jawabannya ya. Oke? So, see you on 8:45.